Apa yang terjadi ketika seorang Jenderal Kopassus bertemu dengan rombongan moge yang arogan, melawan aturan, dan merasa kebal hukum? Perjalanan santai Brigjen Wawan Ruhian berubah menjadi momen penuh ketegangan yang tak akan pernah dia lupakan. Sebuah konfrontasi yang melibatkan seorang kombes polisi dan kelompok motor gede yang merusak ketertiban jalanan. Namun, Wawan tak akan diam saja. Lihat bagaimana semuanya berubah saat seorang jenderal militer menegakkan hukum tanpa kompromi. Ingin tahu bagaimana kelanjutannya? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu bisa mengikuti kisah menegangkan ini hingga akhir. Yuk kita mulai. Brigjen Wawan Ruhian, seorang perwira tinggi Kopassus yang dikenal dengan ketegasan dan disiplin tinggi, sedang menikmati waktu luangnya. Hari itu, dia tengah dalam perjalanan menuju rumah saudaranya untuk sekadar bersantai, melepas penat setelah sekian lama bertugas. Dengan mengenakan pakaian sipil, Wawan tak terburu-buru. Dia memutuskan untuk melewati jalanan dengan santai, menikmati suasana sejenak tanpa harus memikirkan tugas militer yang menuntut. Baginya, ini adalah waktu yang langka untuk bisa sejenak menikmati hidup tanpa tekanan dinas. Hatinya merasa tenang, namun perasaan itu tidak bertahan lama. Tanpa dia duga, sebuah kejadian yang sangat mengejutkan akan mengubah perjalanan biasa itu menjadi sebuah peristiwa yang tak akan pernah dia lupakan. Sebuah pengalaman yang akan menguji kesabarannya dan membawa dirinya ke dalam situasi yang jauh dari dugaan. Saat mobil Wawan melaju pelan di jalan raya, dia melihat sekelompok motor gede, moge, Harley Davidson melaju dengan kecepatan tinggi di depan. Ada sekitar 7 motor dalam rombongan itu, dan semua pengendara tampak mengendarainya dengan penuh kebanggaan. Namun, yang membuat Wawan terkejut adalah kelakuan mereka yang sangat arogan. Tidak hanya melaju cepat, mereka juga tampaknya sengaja mengabaikan semua aturan lalu lintas yang berlaku. Beberapa motor bahkan melawan arah untuk menghindari kemacetan, tanpa sedikit pun rasa takut atau khawatir akan keselamatan. Bahkan, mereka tidak segan-segan menerobos lampu merah, meski ada kendaraan lain yang sudah siap melintas. Semua itu dilakukan dengan penuh keyakinan, seolah-olah mereka merasa kebal terhadap hukum. Wawan yang saat itu duduk di kursi penumpang mobil, tidak bisa menahan rasa geram. Dia mulai merasa bahwa tindakan mereka bukan hanya sembrono, tetapi juga meresahkan bagi pengendara lainnya yang lebih mematuhi aturan. Melihat kelakuan para pengendara moge yang semakin tidak terkendali, Wawan mulai merasakan gelora emosi yang tak bisa dibendung. Sebagai seorang jenderal Kopassus, dia terbiasa dengan kedisiplinan yang ketat dan tidak mentolerir perilaku yang melanggar aturan. Tanpa pikir panjang, dia memerintahkan supirnya untuk mempercepat laju mobil dan mengejar rombongan moge itu. Supir yang sudah terbiasa dengan komando tegas Wawan segera mengikuti perintah, menambah kecepatan, dan mencoba mendekati kelompok moge tersebut. Wawan yang duduk di kursi belakang menatap tajam ke depan, melihat rombongan moge yang semakin jauh meninggalkan mobilnya. Suasana dalam mobil semakin tegang, dan meskipun Wawan tak mengatakan sepatah kata pun, amarahnya sudah mulai terlihat jelas. Dia tidak suka dengan apa yang dilihatnya dan merasa perlu bertindak untuk menghentikan mereka. Perjalanan yang tadinya terasa santai, kini berubah menjadi sebuah misi untuk menegakkan disiplin di jalan raya. Setelah beberapa menit mengejar, Wawan akhirnya mencapai sebuah persimpangan yang sangat padat, dengan kendaraan lain yang sedang berhenti di lampu merah. Disinilah, tindakan para pengendara moge semakin menjadi-jadi. Salah satu motor dari rombongan itu, yang tampaknya adalah pemimpin kelompok, berusaha menyerobot jalan dan membuka ruang bagi rekan-rekannya untuk melintas. Motor tersebut melaju dengan cepat, hampir menerobos kendaraan yang sudah berhenti di lampu merah, seakan-akan mereka merasa berhak untuk mendapatkan jalan bebas hambatan. Wawan yang sudah sangat kesal dengan kelakuan mereka, memerintahkan supirnya untuk segera memotong jalan dan menghalangi pergerakan moge tersebut. Dia ingin menunjukkan bahwa di jalan raya tidak ada yang kebal hukum, tak peduli siapapun yang mengendarainya. Ketegangan meningkat, dan Wawan merasakan adrenalin mulai mengalir, siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi berikutnya.
Begitu mobil Wawan menyerobot jalan dan menghalangi pergerakan moge itu, suasana langsung berubah menjadi tegang. Seorang pengendara moge yang berada di depan merasa marah dan langsung menghampiri mobil Wawan dengan ekspresi yang sangat membara. Tanpa ragu, dia melayangkan pukulan ke mobil Wawan menggunakan tangan kosong, seolah ingin mengintimidasi dan menunjukkan kekuasaannya di jalan. Pukulan itu mengagetkan supir dan membuat suasana semakin memanas. Wawan yang melihat kejadian itu segera turun dari mobil dengan langkah tegas, menghadapi pengendara moge yang sudah berada di depan mobilnya. Ketegangan di jalanan semakin meningkat, dan orang-orang di sekitar mulai menatap ke arah mereka. Wawan, yang terkenal dengan ketenangannya di berbagai situasi ekstrem, tetap menjaga sikap tenang meskipun dalam hatinya dia sangat geram. Tindakannya yang tegas dan penuh wibawa sudah tidak bisa lagi dibendung. Dan dia siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahkan jika itu berarti dia harus menghadapi pengendara moge yang tampaknya tidak takut siapapun. Brigjen Wawan Ruhian dikenal sebagai sosok yang tegas dan berani. Dalam berbagai situasi sulit, dia selalu menunjukkan kedisiplinan dan keberanian yang luar biasa. Saat pengendara moge itu memukul mobil dinasnya, tak ada rasa takut yang tampak di wajah Wawan. Tanpa ragu, dia membuka pintu mobil dan melangkah keluar, menghampiri pengendara moge yang kini berdiri di hadapannya. Wawan yang terbiasa berada dalam situasi perang dan pertempuran, tahu betul bagaimana mengendalikan emosi dan menilai situasi dengan cepat. Dengan suara yang tenang, namun penuh kewibawaan, dia bertanya langsung kepada pengendara moge itu, "Apa urusanmu menerobos lampu merah dan melawan arah? Kenapa kamu menggunakan strobo itu?" Wawan ingin tahu apa alasan dibalik tindakan sembrono itu, yang jelas-jelas melanggar hukum dan membahayakan nyawa orang lain. Pengendara moge itu, yang sepertinya merasa dirinya berkuasa, tampak tidak terima dengan pertanyaan tersebut. Wawan tahu, situasi ini bisa berkembang menjadi lebih rumit, namun dia tak akan mundur begitu saja. Pengendara moge yang tampak sangat sombong itu, hanya tertawa seolah meremehkan pertanyaan Wawan. "Terserah gue, gak ada urusan sama lo," jawabnya dengan nada kasar. Tanpa rasa takut sedikit pun, dia menyebutkan namanya dengan percaya diri. "Nama gue Kombes Cahyadi." Dengan nada penuh kesombongan, Cahyadi melanjutkan, "Lo pikir siapa lo? Pakaian sipil kayak gitu. Gue kira lo cuma orang biasa. Gak ada urusan sama gue." Cahyadi dengan yakin menganggap bahwa Wawan hanyalah warga sipil biasa yang kebetulan berada di jalan, tanpa mengetahui siapa sebenarnya pria yang berdiri di hadapannya. Cahyadi merasa dirinya lebih berkuasa, karena dia adalah seorang perwira polisi berpangkat tinggi, yang merasa di atas hukum. Dia tak melihat Wawan sebagai ancaman, hanya menganggapnya sebagai orang yang bisa ditekan dengan mudah. Namun, Cahyadi sangat salah. Wawan yang mendengar pernyataan itu, merasakan adanya penghinaan. Meskipun wajahnya tetap tenang, ada api yang menyala di dalam hatinya. Dia tahu, Cahyadi tidak akan bisa begitu saja membungkuk dan menunduk tanpa mendapat pelajaran. Cahyadi akan segera mengetahui siapa yang sebenarnya berdiri di depannya. Situasi semakin memanas. Beberapa anggota rombongan moge mulai mendekat dan berkumpul di sekitar Wawan dan Cahyadi. Rombongan itu mendekat dengan langkah yang penuh intimidasi. Seolah-olah mereka siap untuk menghadapi pria yang berani melawan pimpinan mereka. Suasana di sekitar persimpangan itu kini semakin tegang, dan warga yang menyaksikan kejadian itu mulai berhenti dan menonton dengan cemas. Wawan tetap berdiri tegak, tak tergoyahkan. Dia tidak merasa terintimidasi oleh rombongan moge yang semakin mendekat. Bahkan, saat para pengendara moge itu mulai melontarkan kata-kata ancaman, Wawan hanya menjawab dengan ketenangan yang luar biasa. Namun, di dalam hatinya, kemarahan yang sudah terpendam semakin meluap. Dia tahu betul bagaimana berurusan dengan situasi semacam ini. Dalam dunia militer, di tengah tekanan tinggi, Wawan terbiasa untuk mengendalikan emosinya. Namun, sekarang, dia merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengajarkan pengendara moge itu sebuah pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Wawan tidak akan membiarkan mereka merusak ketertiban di jalanan tanpa ada konsekuensi.
Tiba-tiba, dengan gerakan yang cepat dan tak terduga, Wawan melangkah maju, dan dengan satu tendangan keras, dia menjatuhkan motor Harley Cahyadi ke jalan. Motor itu terjatuh dengan suara berderak yang keras, membuat semua orang yang menyaksikan kejadian itu terkejut dan terdiam sejenak. Mereka tidak menyangka Wawan akan bertindak secepat itu. Cahyadi, yang merasa dipermalukan di depan rombongannya, tidak bisa menahan amarahnya. Tanpa pikir panjang, dia langsung melayangkan pukulan ke arah Wawan, mencoba membalas dengan serangan fisik. Namun, di dalam dirinya, Cahyadi juga mulai merasa sedikit ketakutan. Dia tahu, Wawan bukanlah orang sembarangan. Namun, marah dan terhina, dia tetap nekat melayangkan pukulan. Pukulan itu berbahaya, namun Wawan, yang sudah terbiasa dengan berbagai bentuk pertempuran, tidak terkejut. Bahkan, dengan gerakan yang hampir tak terlihat, Wawan menghindari pukulan Cahyadi dengan gesit, seolah sudah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh lawannya. Semua pengendara moge yang melihat kejadian itu semakin bingung, tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Wawan yang sudah mengantisipasi serangan Cahyadi dengan cepat membalikan keadaan. Sebelum Cahyadi sempat melayangkan pukulan kedua, Wawan bergerak cepat dan menggunakan teknik bela diri yang sempurna. Dalam sekejap mata, dia berhasil menjatuhkan Cahyadi ke tanah dengan satu gerakan. Cahyadi terjatuh dengan keras, membuat rombongan moge yang awalnya mendekat kini mundur beberapa langkah. Mereka tampak terkejut, tidak menyangka bahwa perkelahian ini akan berakhir dengan kekalahan begitu cepat bagi salah satu dari mereka. Wawan tetap berdiri tegak di tempatnya, tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Meskipun hatinya tahu bahwa perkelahian ini belum berakhir. Namun, Cahyadi yang terjatuh di aspal kini tampak kebingungan dan sedikit takut. Dia tidak tahu bagaimana melanjutkan perkelahian ini, terutama setelah menyadari siapa yang sebenarnya ada di depannya. Semua pengendara moge yang menyaksikan kejadian itu mulai ragu. Wajah mereka menunjukkan kebingungan dan ketidakpastian. Cahyadi yang terjatuh, meskipun merasa malu, berusaha keras untuk bangkit. Wajahnya merah karena kemarahan, namun rasa sakit yang ia rasakan tidak bisa menghalangi amarah yang sedang menggebu di dalam dirinya. Dengan napas terengah-engah, dia mencoba berdiri dan menghadapi Wawan dengan tatapan penuh kebencian. Namun, Wawan tetap tenang, sikapnya tidak tergoyahkan sedikit pun. Dia memandang Cahyadi dengan tajam, seolah menembus kedalaman jiwa pria yang kini berusaha bangkit di hadapannya. Tanpa ragu, dengan suara yang penuh wibawa, Wawan berkata, "Kalau kamu tahu siapa saya, kamu pasti tidak akan berani begitu." Kata-kata tersebut meluncur dengan dingin, namun mengandung sebuah peringatan yang tegas. Cahyadi yang merasa dirinya lebih tinggi, bahkan di mata hukum, tampak terdiam sejenak. Ketegangan yang ada di udara semakin menebal, seakan dunia sekitar mereka terhenti. Tidak hanya Cahyadi, tetapi semua orang di sekitar mereka mulai merasakan ketegangan itu. Wawan tahu betul bahwa kalimatnya ini akan mengguncang keyakinan Cahyadi dan rombongannya. Dia menantang mereka untuk memahami siapa yang sebenarnya sedang mereka hadapi. Saat Cahyadi mencoba mengatur pernapasannya dan berdiri dengan rasa kesal yang semakin memuncak, beberapa teman-temannya dari rombongan moge mulai mendekat. Mereka tidak bisa membiarkan Cahyadi diperlakukan seperti itu. Dengan langkah penuh intimidasi, mereka berusaha mendekati Wawan, seolah siap untuk menyerang. Namun, Wawan dengan tegas mengangkat tangannya, menghentikan mereka dalam jarak yang cukup dekat. Tanpa kebingungan atau rasa takut sedikit pun, Wawan memberi penjelasan dengan suara yang jelas dan menggelegar. "Saya Brigjen Wawan Ruhyan dari Kopassus," ujarnya dengan penuh ketegasan. Nama itu berbicara lebih dari cukup. Seketika, suasana berubah drastis. Rombongan moge yang semula penuh percaya diri, tiba-tiba terdiam. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar. Nama Kopassus adalah simbol kehormatan dan keperkasaan. Dan begitu nama itu keluar dari mulut Wawan, semuanya menjadi jelas. Wawan bukanlah orang yang bisa dipermainkan dengan mudah. Teman-teman Cahyadi yang tadinya penuh intimidasi kini mulai ragu. Dan wajah mereka menunjukkan perasaan yang berbeda.
ketakutan, kebingungan, dan kekaguman. Di sekitar mereka, keributan ini mulai menarik perhatian banyak orang. Warga yang sedang melintas di sekitar persimpangan berhenti dan menyaksikan peristiwa yang sedang berlangsung. Beberapa dari mereka tidak ingin melewatkan momen tersebut, sehingga mereka mulai mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam kejadian itu. Dari sudut jalan, suara rekaman ponsel mulai terdengar, dan dalam sekejap, kejadian itu direkam oleh banyak orang. Tanpa Wawan atau rombongan Moge menyadarinya, video yang merekam ketegangan tersebut mulai menyebar dengan cepat di media sosial. Warga yang menyaksikan peristiwa itu mulai memberikan komentar. Banyak dari mereka yang merasa kagum dengan sikap Wawan. Dalam waktu singkat, video tersebut menjadi viral. Netizen mulai membanjiri platform media sosial dengan dukungan untuk tindakan tegas Brigjen Wawan. Mereka memuji keberanian Wawan yang berani menegakkan hukum di jalanan, tanpa takut pada siapapun. Setiap detik video itu menyebar. Semakin banyak orang yang memberikan dukungan, memperlihatkan bahwa banyak yang mendukung tindakan tegas yang dilakukan oleh Wawan. Dalam sekejap, Wawan menjadi pahlawan di mata publik, sementara Cahyadi dan rombongannya terjebak dalam rasa malu dan kekalahan. Rombongan Moge yang semula merasa mereka memiliki kuasa dan kebebasan di jalanan kini merasa terpojok. Cahyadi yang semula sangat percaya diri, bahkan sombong, kini mulai menunjukkan ekspresi yang berbeda. Wajahnya yang tadinya merah karena kemarahan kini memucat, dan tangannya yang sempat mengepal, perlahan turun ke samping tubuhnya. Ia tak lagi bisa menghindari kenyataan bahwa dirinya berada dalam posisi yang sangat terhimpit. Pengendara Moge yang lainnya mulai merasa cemas, bahkan beberapa di antaranya mundur perlahan. Suasana yang semula penuh intimidasi kini berubah menjadi ketidakpastian. Wawan, dengan sikap yang penuh kewibawaan, menguasai situasi sepenuhnya. Tidak ada sedikit pun rasa gentar di wajahnya. Dia tahu, dalam situasi seperti ini, dia memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum. Dengan penuh percaya diri, Wawan melangkah lebih dekat dan berbicara kepada mereka semua, mengingatkan mereka bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap aturan. Rombongan Moge kini merasa terpojok, dan ketegangan yang ada begitu kuat. Hampir seolah-olah mereka bisa merasakan kegelisahan di udara. Melihat para pengendara Moge yang semakin gelisah dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, Wawan tahu sudah waktunya untuk mengambil tindakan tegas. Dia memanggil sopirnya yang sudah berada di dalam mobil dan segera memberi perintah. Ambil semua kunci motor mereka, kata Wawan dengan tegas. Sopirnya langsung melaksanakan perintah itu tanpa ragu. Semua pengendara Moge yang semula merasa bisa melenggang dengan bebas, kini terkejut saat mereka menyadari bahwa Wawan bukan hanya akan berbicara. Kunci motor mereka satu persatu disita oleh Wawan dan sopirnya. Bahkan, motor milik Cahyadi yang semula dianggap paling kuat dan dominan juga disita kuncinya. Para pengendara Moge yang merasa panik mulai mencoba membela diri, namun tak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak berani melawan Wawan yang sudah mengambil alih kendali penuh atas situasi ini. Wawan tahu, dengan tindakan ini, dia sudah memastikan bahwa mereka tidak bisa melarikan diri begitu saja. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat, namun tidak ada yang berani melawan. Cahyadi dan teman-temannya kini berada dalam posisi yang sangat sulit. Tidak hanya terpojok secara fisik, tetapi juga terjerat dalam kesalahan yang tidak bisa mereka hindari. Dengan suasana yang penuh ketegangan, Wawan tetap mempertahankan ketenangannya. Dia mengerti bahwa ini adalah momen yang tepat untuk menegakkan hukum dan memberi pelajaran berharga kepada mereka yang selama ini merasa kebal terhadap aturan. Tanpa terburu-buru, Wawan mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi temannya, yang kebetulan menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Dia memberi perintah dengan nada tegas, namun tetap tenang. Kirim anak buahmu ke sini untuk menangani Kombes Cahyadi dan rombongan motornya, kata Wawan. Percakapan singkat itu menjadi sebuah titik balik, sebuah langkah tegas yang akan mengubah arah kejadian ini. Wawan tahu bahwa dengan bantuan Propam, rombongan Moge yang jelas-jelas melanggar hukum akan segera mendapatkan konsekuensinya. Dia tidak hanya ingin memberi mereka pelajaran, tetapi juga ingin menunjukkan bahwa siapapun yang melanggar hukum harus bertanggung jawab.
tidak peduli jabatan atau status sosial yang mereka miliki. Sambil menunggu kedatangan anggota Propam, Wawan tetap menjaga sikap tenang, memastikan bahwa setiap langkah yang diambilnya adalah langkah yang penuh perhitungan dan pengaruh. Tak lama setelah percakapan singkat itu, sejumlah anggota Propam Polri tiba di lokasi dengan kendaraan patroli mereka. Para petugas itu langsung bergerak cepat, memastikan bahwa situasi yang semula panas kini bisa dikendalikan dengan profesional. Mereka segera mengamankan Cahyadi dan seluruh rombongan moge yang sudah terpojok. Wawan yang melihat kedatangan Propam mengangguk dengan puas, mengetahui bahwa hukum akan ditegakkan dengan baik. Anggota Propam langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua kendaraan moge yang ada. Ternyata, hasilnya sangat mengejutkan. Hampir semua motor Harley yang ada di rombongan itu tidak memiliki surat-surat resmi yang sah, termasuk motor milik Cahyadi. Tanpa dokumen yang sah, kendaraan-kendaraan itu jelas melanggar hukum, dan ini menambah daftar panjang kesalahan mereka. Para pengendara moge, yang sebelumnya merasa bebas dan tanpa batas, kini merasakan ketegasan hukum yang langsung mengarah kepada mereka. Rombongan itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka tidak hanya dihadapkan pada kesalahan perilaku di jalan, tetapi juga pada pelanggaran administratif yang lebih serius. Keadaan yang awalnya tampak di luar kendali, kini dengan cepat berubah menjadi situasi yang sepenuhnya dikendalikan oleh Wawan dan pihak berwajib. Cahyadi, yang kini terpojok, tidak bisa lagi berkata apa-apa. Semua usahanya untuk membela diri terhenti begitu saja. Setiap alasan yang coba dia ajukan langsung dibantah oleh Wawan, yang dengan cepat mengungkapkan fakta-fakta yang telah dia ketahui sebelumnya. Wawan tidak hanya tahu tentang kelakuan Cahyadi di jalan, tetapi dia juga mengetahui bahwa hampir seluruh rombongan moge itu tidak memiliki izin yang sah untuk beroperasi. Cahyadi yang dulu merasa seperti seorang yang tak terkalahkan, kini merasakan pahitnya kenyataan. Saat dia berusaha mengeluarkan kata-kata pembelaan, Wawan dengan santai, tetapi tegas membantah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya. Satu demi satu, alasan Cahyadi seperti runtuh di hadapan bukti yang tak terbantahkan. Rombongan moge yang sebelumnya tampak penuh dengan rasa percaya diri, kini hanya bisa terdiam. Mereka sadar bahwa mereka telah membuat kesalahan besar yang tidak hanya berisiko mencelakakan orang lain, tetapi juga mengundang perhatian dari pihak yang jauh lebih berkuasa dari mereka. Hukum dan ketegasan Wawan mengungkapkan kenyataan yang sangat keras bagi mereka semua. Kejadian ini akhirnya menjadi viral di media sosial, menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia maya. Video yang menunjukkan keberanian dan ketegasan Brigjen Wawan dalam menegakkan hukum menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Banyak netizen yang memuji sikap Wawan, menganggapnya sebagai sosok pahlawan yang berani bertindak tanpa pandang bulu, tanpa takut menghadapi siapapun, bahkan jika mereka adalah pejabat tinggi sekalipun. Dukungan untuk Wawan terus mengalir deras dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak yang berpendapat bahwa tindakan Wawan sangat diperlukan di zaman sekarang, di mana hukum seringkali tampak tidak tegas terhadap mereka yang memiliki kekuasaan atau status sosial tinggi. Media sosial menjadi arena bagi netizen untuk mengungkapkan kekaguman mereka, menyebarkan video itu dengan cepat, dan memberi semangat pada Wawan yang telah menunjukkan bahwa tak ada yang kebal terhadap hukum. Bagi banyak orang, ini bukan hanya sebuah peristiwa kecil, tetapi sebuah simbol keberanian yang patut dicontoh, terutama bagi mereka yang seringkali merasa di atas hukum. Cahyadi, yang sebelumnya merasa tak terkalahkan dan berkuasa, kini dihadapkan pada kenyataan pahit yang tidak bisa dia hindari. Semua kekuatan dan kekuasaan yang dia miliki tidak ada artinya di hadapan tindakan tegas Wawan. Setelah semua pemeriksaan selesai, Cahyadi dan rombongan moge itu akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut. Mereka tidak bisa lagi berbuat apa-apa selain menerima kenyataan bahwa mereka telah melanggar hukum dan harus mempertanggungjawabkannya. Wawan, yang melihat semuanya dengan tenang, kembali melanjutkan perjalanannya menuju rumah saudara dengan sikap yang sama seperti sebelumnya. Meskipun kejadian itu begitu besar dan penuh ketegangan, Wawan tetap tidak terbawa oleh emosi. Baginya, itu adalah bagian dari tugasnya untuk menegakkan hukum.
Peristiwa ini bukan hanya menjadi pelajaran berharga bagi Cahyadi, tetapi juga bagi siapa saja yang merasa bisa melawan hukum tanpa takut pada konsekuensinya. Kejadian itu meninggalkan kesan mendalam bagi semua yang menyaksikan. Dan bagi banyak orang, Wawan bukan hanya seorang jenderal, tetapi juga sosok yang menunjukkan bahwa kedisiplinan dan keberanian harus selalu mengalahkan kesombongan dan pelanggaran hukum.